Sangat menyenangkan saat menyaksikan bagaimana lilitan 3 fase ini dibuat di pabrik. Yang Anda saksikan di sini adalah proses pelilitan yang sepenuhnya terjadi secara otomatis. Lilitan menerima arus listrik dan menciptakan medan magnet yang berputar darinya. RMF ini bertanggung jawab atas putaran motor. Anda mungkin penasaran bagaimana medan magnet ini bisa berputar bahkan ketika lilitan tidak bergerak. Mari kita ungkap caranya. Desain lilitannya tidak begitu kentara, terlihat jelas dari tampilan tersebut. Teknisi menciptakan desain lilitan ini melalui upaya bertahun-tahun dengan perulangan desain, analisis, dan penggunaan dasar-dasar teknik elektro. Jadi mari kita mulai dengan dasar-dasarnya dan kita akan menuju desain ini di akhir video. Sebelum memulai desain lilitan, pertama-tama kita harus memahami kualitas RMF yang baik. RMF harus memiliki bentuk yang halus seperti yang ditampilkan. Seharusnya tidak terdistorsi selama rotasi dan ketika garis fluks pusat harus radial sempurna. Mari kita mulai perjalanan desain untuk menuju RMF yang sempurna ini menggunakan kumparan sederhana. Ketika arus bolak-balik dilewatkan melalui kumparan, fluks magnet akan berfluktuasi seperti yang ditunjukkan. Sekarang, mari tambahkan 2 kumparan lagi yang terpisah 120 derajat. Di sini setiap kumparan menghasilkan medan magnetnya sendiri, berfluktuasi secara alami. Ketika kita menambahkan medan magnet ini, kita akan memperoleh medan magnet gabungan seperti yang ditunjukkan. Desain ini gagal, medan magnet tidak berputar. Disinilah salah satu bapak teknik elektro, Nikola Tesla, muncul. Dia mengamati perilaku yang mengecewakan dari fluktuasi medan magnet ini. Fluktuasi medan ini terjadi karena ketiga medan maksimum atau minimum terjadi pada saat yang sama. Tesla saat berjalan di taman berpikir untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Ia bertanya-tanya bagaimana jika dia mempertahankan nilai maksimum dari ketiga medan ini pada saat yang berbeda. Maka tidak akan terjadi dengan cepat ketika ketiga arus tersebut nol atau maksimum pada saat yang bersamaan. Akhirnya, medan yang dihasilkan tidak akan menjadi nol setiap saat. Singkatnya, dia bisa menghindari perilaku yang fluktuatif. Dengan menggunakan konsep pergeseran fasa Nikola Tesla, mari kita kembangkan lilitan yang bisa menghasilkan medan magnet berputar. Dalam keadaan menuju ke waktu nol, resultan dari masing-masing medan magnet ini adalah seperti yang ditunjukkan. Mari kita simpan posisi ini sebagai referensi nanti. Dengan variasi arus AC, medan magnet membawa orientasi yang berbeda. Jika Anda membandingkan ketiga contoh ini, Anda bisa melihat bahwa ia seperti medan magnet dengan kekuatan merata yang berputar. Susunan lilitan ini adalah desain 6 slot dan menciptakan 2 kutub medan magnet yang berputar. Itu dia. Kita baru saja menciptakan medan magnet berputar dengan kumparan stasioner. Di sini, kita menggunakan 1 putaran dalam lilitan. Namun orang-orang di dunia industri menggunakan ratusan lilitan kabel tipis. Lilitan ini jelas akan meningkatkan kekuatan fluks magnet. Masing-masing lilitan ini diisolasi dari lilitan lainnya dengan bantuan laminasi pernis cair. Namun cerita desain lilitan belum berakhir. Lilitan ini umumnya diperkuat di dalam struktur besi yang juga membawa grafis fluks magnet. Untuk mengecek kualitas RMF, kita harus mengandalkan hasil FEA yang dihasilkan dengan bantuan software EMWorks 2D oleh SolidWorks. Terlihat bahwa RMF ini memiliki 2 kutub, tetapi garis fluks pusat tidak radial ke rotor. Anda juga bisa melihat bahwa selama RMF berotasi, bentuknya tidak konsisten. Ketidakseragaman ini muncul karena kesenjangan besar antara konduktor yang berdekatan. Jadi, untuk mencapai kriteria pertama yaitu bentuk yang lebih seragam selama rotasi, kita harus menambah jumlah konduktor yang berdekatan satu sama lain. Mari kita buat jumlahnya menjadi 12 kali ini. Desain lilitan 12 slot ini dibuat dengan menghubungkan 1 kumparan lagi secara seri dengan masing-masing kumparan fasa. Di sini amatilah arah arus. Nah, koneksi langsung ini tidak akan menghasilkan medan magnet 2 kutub. Mari kita overlap sepasang kumparan ini. Yang akan Anda peroleh adalah medan 2 kutub.
Sempurna. Sekarang mari kita lakukan hal yang sama untuk dua fase lainnya. Jika Anda menggabungkan ketiga kumparan ini di sekitar lingkaran, kumparan atas membawa arus dalam satu arah dan kumparan bawah membawa arus ke arah lain. Ini akan memberikan pada resultan sebuah medan magnet seperti yang ditunjukkan di sini. Lilitan ini menghasilkan RMF dua kutub dengan bentuk dan keseragaman yang lebih baik. Terlihat jelas dari hasil FEA ini. Lilitan tersebut mampu mempertahankan bentuk yang seragam sepanjang putarannya. Menariknya, hanya dengan melakukan beberapa modifikasi lagi pada lilitan ini, kita bisa mendapatkan RMF 4 kutub. Jika Anda menghilangkan overlap pada lilitan yang kita lakukan sebelumnya, kita bisa mendapatkan RMF 4 kutub dengan sangat mudah. Di sini setiap konduktor fase R menciptakan kutub individu. Jadi ketiga fase yang digabungkan menciptakan medan magnet berputar dengan 4 kutub. Mari kita susun desain ini juga dalam inti melingkar. Terlepas dari perbedaan jumlah kutub, dapatkah Anda memprediksi perbedaan lain dalam medan magnet yang berputar ini? Kecepatan putaran kedua RMF berbeda. Ini karena kutub N dari RMF 2 kutub mencapai 180 derajat setelah setengah siklus gelombang arus sinusoidal. Namun pada lilitan 4 kutub, kutub N hanya mencapai 90 derajat. Jadi RMF 2 kutub lebih cepat 2 kali lipat dari RMF 4 kutub. Akhirnya lilitan 2 kutub memberikan kecepatan yang lebih tinggi namun torsi yang lebih rendah, dan yang sebaliknya terjadi dengan RMF lilitan 4 kutub. Saat Anda terus menambah kutub, hubungan kecepatan dan torsi tetap sama. Untuk pengalaman rotasi medan magnet yang lebih baik dan lebih halus, lilitan 24 slot lebih disukai. Slot ini lebih dekat dan dipasang secara seragam di atas pinggiran stator. Jadi di sini Anda bisa melihat medan magnet yang berputar secara seragam memiliki kekuatan medan magnet yang konstan sepanjang putarannya. Dari sini, kita bisa membuat kesimpulan bahwa saat kita menambah jumlah slot, semakin konstan kekuatan dan keseragaman medan magnet berputar yang kita dapatkan. Inilah keindahan dari lilitan. Di sini terlihat lilitan yang lebih kompleks pada stator. Jenis lilitan ini dipilih sesuai dengan penerapan yang Anda inginkan untuk digunakan pada motor. Di pabrik, lilitan ini dililitkan pada kumparan. Pada waktu yang sama, 2-3 set terlilit di setiap sisi. Kumparan ini berisi sekelompok koil yang dimasukkan ke dalam inti stator dengan tekanan hidrolik. Kemudian datang intervensi manusia untuk menghubungkan kumparan ini dengan tepat. Kemudian lilitan ini diuji dan dikirim untuk mengoperasikan mixer penggiling, mesin cuci, atau kompresor udara Anda. Semoga Anda menikmati videonya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.